Perahu kertasku kan melaju, membawa surat cinta bagimu. Kata-kata yang sedikit gila, tapi ini adanya. Perahu kertas mengingatkanku betapa ajaibnya hidup ini, mencari-cari tambatan hati. Kau sahabatku sendiri, hidupkan lagi mimpi-mimpi, cita-cita yang lama aku. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semua. Selamat datang dalam acara Destinasi Aksi Nyata Budaya Positif, dan kami sangat berharap partisipasi aktif Bapak Ibu dalam acara ini. Bapak Ibu, perkenalkan, saya Eva Nurmalia dari TK Dharma Wangsa Kesatuan Soko. Dalam acara ini saya bertugas sebagai moderator. Baik Bapak Ibu, untuk memulai acara pada malam hari ini, marilah kita mulai dengan berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bapak Ibu, acara selanjutnya marilah bersama kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bapak Ibu dimohon untuk mengaktifkan kamera dan mikrofon. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, untuk acara selanjutnya yaitu alangkah baiknya kalau kita ice breaking dulu ya, untuk mencairkan suasana. Kepada Ibu Rini kami silahkan. Terima kasih Bu Eva atas waktunya. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Saya di sini sebagai penggembira akan mengajak Bapak Ibu untuk ice breaking terlebih dahulu ya. Menyesuaikan dengan hawa malam ini yang dingin, kita panaskan telapak tangan kita dengan bertepuk nggih Bapak Ibu. Yes, siap. Mohon open mic saja, kalau open kamera ada kendala nggih. Oke, kita tepuk-tepuk tapi ala
alangkah baiknya open mic dan open kamera. Ya. Oke, nanti Bapak Ibu silakan ikuti saya, oke, ikuti petunjuk saya. Kita tepuk dulu. Kalau saya bilang tepuk 1, nah, Bapak Ibu mengikuti, oke? Siap? Siap. Oke, kita mulai. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, 3 kali tepuk 5, tepuk tangan. Oke, sudah panas Bapak Ibu telapak tangannya? Oke, kalau sudah panas, waktu saya serahkan kembali kepada moderator. Monggo Bu Eva. Oke. Terima kasih Bu Rini sudah menghangatkan malam ini, baik Bapak Ibu, untuk acara selanjutnya yaitu langsung saja pada pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Ibu Meris Dina Ayu Ambarwati, yaitu CKP Angkatan 11 SD National Immersion Primary School Kabupaten Ponorogo. Pada Ibu Meri kami silakan. Terima kasih Bu Eva atas waktunya. Bapak Ibu, terima kasih banyak. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua di ruang virtual ini. Saya ucapkan terima kasih dan selamat datang Bapak Ibu dan rekan-rekan di acara pengimbasan atau diseminasi aksi nyata budaya positif saya. Semoga di ruang ini nanti, di ruang forum ini kita semua mendapatkan manfaat. Di sini saya bukanlah pemateri yang full, nanti kita sama-sama belajar ya Bapak Ibu, kita sama-sama bertukar pengalaman, bertukar apapun yang sudah kita dapatkan di sekolah masing-masing, dan semoga nanti sesudah acara ini selesai kita mendapatkan manfaatnya. Apakah suara saya terdengar Bapak Ibu? Terdengar Bu Meris? Nanti tolong jika slide-nya kirang ya Bapak Ibu nggih. Nah. Kita lanjutkan. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Perkenalkan, nama saya adalah Meris Dila Ayu Ambarwati. Saya calon guru penggerak angkatan 11. Saya bekerja di SD National Immersion Primary School Kabupaten Ponorogo. Di SD Immersion saya mengampu di kelas 6 SD, Bapak Ibu. Bapak Ibu, semoga di ruang virtual ini kita dapat menenangkan hati kita dan pikiran kita. Kita damai sejenak, ambil nafas, kita hempaskan perlahan. Semoga dengan pikiran kita yang tenang, kita dapat hadir seutuhnya di ruang belajar virtual ini dan dapat berjalan semaksimal mungkin. Ya Bapak Ibu, di sini sebelumnya yang akan kita bahas adalah tentang budaya positif. Sebelum pertanyaan pemantik ini saya ajukan, menurut panjenengan sedoyo, karena di sini kan semua adalah pendidik ngaten nggih. Nah, menurut panjenengan budaya positif itu yang seperti apa Bapak Ibu? Mungkin saged open mic. Menurut panjenengan budaya positif itu yang seperti apa? Monggo saged open mic. Monggo Pak Pujo. Nggih, monggo Pak Pujo. Budaya positif Ibu. Nggih.
menurut panjenengan di sekolah ngoten Pak, budaya positif itu seperti apa? Budaya yang baik. Oke, budaya yang baik, betul sekali. Kan kita sudah menjadi Untuk pendidik mengatakan ya, pastinya kita sedikit-sedikitnya sudah tahu budaya positif itu seperti apa. Nah, di sini Bapak Ibu, ini ada pertanyaan pemantik dari saya, ya. Yang pertama adalah panjenengan silahkan setuju ataupun tidak setuju, kan nggih? Nah, pernyataan yang pertama Bapak Ibu, monggo nggih yang sekiranya tidak bisa apa? Tidak bisa on cam, saged memberikan pendapat lewat open mic ya Bapak Ibu, ngeten. Karena ini adalah sebuah pengimbasan, jadi saya tidak full seutuhnya memberikan sebuah presentasi atau materi, tapi kita bisa saling bertanya jawab mengatakan. Pernyataan pertama adalah hukuman dapat mendisiplinkan anak. Pernyataan yang pertama adalah hukuman dapat mendisiplinkan anak. Menurut panjenengan, pernyataan pertama itu setuju atau tidak setuju Bapak Ibu? Setuju. Kenapa Pak Pujo? Setuju. Setuju, nggih. Terima kasih, setuju. Nah, untuk pernyataan yang kedua, di sini kita garis bawahi hukuman, nggih. Yang pernyataan kedua, Bapak Ibu, itu ada pernyataan pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman. Sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Ini beda lagi dengan poin pertama, Bapak Ibu. Bagaimana Bapak Ibu, setuju atau tidak setuju dengan pernyataan yang kedua? Setuju, Bu Meris? Setuju, Bu. Oke, terima kasih. Untuk pernyataan yang ketiga Bapak Ibu, nah ini beda lagi dari pernyataan pertama dan kedua. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Jenengan resapi. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Menurut panjenengan, setuju apa tidak Bapak Ibu? Setuju. Kalau saya setuju, Bu Meris? Oke, napa beda? Mau dengar suaranya beda saya. Pripun beda? Setuju sekali. Terus beda. Nah Bapak Ibu, dari ketiga poin ini sebenarnya sudah kita lihat ya perbedaannya. Yang pertama itu adalah hukuman dapat mendisiplinkan anak. Nanti kita gurunya ya berikan hukuman, menurut kita itu hukuman itu mendisiplinkan anak. Nah poin kedua setelah ada kata hukuman, nah kedua adalah tentang hal yang lebih positif, lebih halus lagi. Yang ketiga adalah dengan pemberian reward. Nanti Bapak Ibu, dari ketiga ini nanti akan kita temukan mengapa anak itu kok bisa mendapatkan hukuman, kenapa anak itu bisa melakukannya, ya Bapak Ibu. Loh, kenapa yang ketiga, poin ketiga, dengan memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Nah, seperti itu. Nanti kita akan kupas lagi dalam materi malam ini. Nggih? Iya. Oke. Selanjutnya adalah, nah Bapak Ibu, nah ini sangat tidak asing bagi telinga kita untuk saat ini, nggih. Pembelajaran dengan paradigma baru, Bapak Ibu. Nah di sini nanti pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Bahwa profil pelajar Pancasila itu ada 6 dimensi ya Bapak Ibu. Nah, jadi di sini adalah menyatakan seperti prinsip filosofi Ki Hajar Dewantara Bapak Ibu. Setiap anak itu memiliki dari lahir itu memiliki apa? Untuk ojo nenggurine ibu. Sesuatu yang sudah dibawa sejak lahir. Jadi setiap anak itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Seperti itu nggih. Jadi kita sebagai guru, walaupun di kelas itu seumpama ada 20 siswa, kita tidak bisa menyamaratakan bahwa semua siswa itu langsung mampu. Tetapi kita sebagai guru harus bisa memilah bagaimana gaya belajar mereka. Agar apa? Agar dapat kita tuntun, agar dapat mewujudkan profil pelajar Pancasila tersebut. Nah, ya Bapak Ibu. Untuk selanjutnya adalah, nah, Bapak Ibu ini ada gambar. Di sini ada gambar Bapak Ibu. Nah, ini apa yang di benak panjenengan sedoyo? Gambar ini. Nah, ya kan? Ini ada seumpama ini adalah yang depan itu adalah robot. Anggap aja robot mengatakan ya. Di sini depan ini ada robot. Nah, yang belakang itu mengendalikan
mengendalikan robot di depannya. Anggap aja ini robot karena ini gambar ya. Saya tidak menyebutkan apapun. Ini karena ini gambar. Tetapi ini dapat kita ilusikan. Yang pertama adalah guru mengontrol murid. Bahwa di sini kan bisa dihubungkan bahwa guru itu bisa mengontrol muridnya. Yang kedua adalah ilusi semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Nah, yang ketiga adalah Bapak Ibu, itu adalah ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah itu mampu menguatkan karakter. Jadi itu kan menurut dari seumpama kita sebagai guru. Bagaimana murid kita setelah kita gitu kan kita kan belum tahu. Nah, yang terakhir adalah ilusi bahwa orang dewasa itu berhak memaksa. Jadi di sini adalah miskonsepsi tentang teori kontrol. Ini ya. Dari ilusi ini Bapak Ibu. Nah, mari kita ambil di sini. Coba saya gini kan. Terlihat tombotan Bapak Ibu? Terlihat tombotan? Lihat Kita mawon nggih. Nah, di sini ada pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, kita seperti ilusi tadi ya Bapak Ibu. Nah, yang kita tanyakan adalah siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol. Nah, seperti tadi kita bayangkan gambar tadi. Stimulus respon itu yang biasa kita sudah lakukan. Yang pertama, Bapak Ibu ada pernyataan. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, padahal pada teori kontrol itu kita berusaha memahami, seharusnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Yang kedua adalah perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Pada teori kontrolnya semua perilaku memiliki tujuan. Nah, yang ketiga adalah orang lain bisa mengontrol saya. Nah, pada kenyataan adalah hanya saya, hanya kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri seperti siswa atau tadi. Itu adalah menurut guru semua, padahal murid itu juga memiliki kontrol sendiri. Selanjutnya adalah pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah, teori pilihannya kita dapat melakukan kolaborasi untuk menciptakan pilihan-pilihan baru. Dan yang terakhir adalah model berpikir. Seumpama kita berpikir sebagai guru itu ada menang atau kalah. Nah, untuk sebisa mungkin untuk teori pilihannya adalah kita membangun anak-anak itu untuk apa? Ketika dia merasa kalah, kita bisa motivasi bahwa kalian bisa kok memperbaiki seperti itu. Pengetahuan untuk pembelajaran tentang paradigma baru. Nah, di sini Bapak Ibu, lalu kita sangkutkan kepada disiplin. Nah, sekarang Bapak Ibu, untuk kata disiplin sesudah kita memahami kata paradigma baru atau pemikiran baru tentang sekarang. Nah, disiplin Bapak Ibu, menurut panjenengan, disiplin itu yang terbesit dalam diri panjenengan itu disiplin apa Bapak Ibu? Kalau menurut saya tepat waktu, Bu Meris. Tepat waktu, benar sekali. Betul, terima kasih. Mungkin ada yang lain Bapak Ibu disiplin? tertib Bu. Kalau saya Bu, Nggih. mematuhi aturan. Oke, terima kasih Bapak. Ada yang mematuhi aturan, ngaten nggih. Mungkin ada yang lain? Tertib Bu. Oh nggih, terima kasih, benar sekali karena kita berada di sekolah biasanya kalau ada kata disiplin, ada kata tertib, mematuhi aturan, ngaten nggih. Dan itu semua dirangkum dalam sebuah peraturan. Nah, Bapak Ibu, disiplin di sini mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Jadi, seseorang atau murid itu dapat mendisiplinkan diri jika memiliki sebuah tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya. Tidak lupa bahwa harus ada nilai-nilai yang diyakininya. Kenapa kok saya harus disiplin? Seumpama dalam diri siswa itu, saya ingin sekali menjadi anak yang disiplin, ingin menjadi anak yang tertib. Dari diri siswa. Berarti saya harus seperti apa? Nah, itu dimulai dari diri.
Lalu disiplin positif itu sendiri adalah cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Nah, dengan anak atau murid yang sudah tumbuh disiplin dirinya, secara otomatis dia akan memberdayakan Bapak Ibu. Nah, tanpa imbalan, dia tanpa memikirkan sebuah imbalan, penghargaan ataupun hukuman, atau takut mungkin dia marah gurunya atau apa, tetapi dia melakukan sebuah kedisiplinan itu karena kita harus menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga berperilaku mengacu kepada nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik atau motivasi dari diri dalam perubahan perilaku yang lebih. Jadi kita sebagai pendidik harus bisa menumbuhkan anak-anak bagaimana ya agar anak-anak itu bisa menumbuhkan motivasi dalam dirinya. Kita mempunyai formula-formula seperti itu. Nah, nanti kita bahas dalam budaya positif malam ini. Ini sangat materi, sangat penting Bapak Ibu. Nah, selanjutnya Bapak Ibu ini berhubungan dengan motivasi tadi. Nah, masih disiplin tadi. Nah, ini adalah nilai kebajikan Bapak Ibu. Apa itu nilai kebajikan? Nah, nilai kebajikan itu adalah sifat positif manusia yang memiliki tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu atau anak. Nah, itu bersifat universal, tidak mengacu atau bebas lintas bahasa, suku, bahasa, agama, ataupun latar belakang yang lain. Dan dengan mengaitkan nilai kebajikan yang diyakini, maka motivasi intrinsik pada seseorang akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam diri untuk mencapai tujuan yang dimuliakan. Seperti itu Bapak Ibu. Setelah anak-anak itu tahu, kita jelaskan Bapak Ibu. Apa sih sebenarnya profil pelajar Pancasila? Kalau saya seperti itu Bapak Ibu, saya jelaskan dari awal, beriman, bertakwa kepada Tuhan, dan berakhlak mulia itu contohnya seperti apa. Biar itu dia itu tahu. Ya kita tuntunnya dari apa? Kita jelaskan terlebih dahulu. Yang kedua, mandiri itu seperti apa? Nah, ketiga, bernalar kritis seperti apa? Berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Sehingga anak nanti dapat termotivasi dari dalam diri. Oh, saya ingin seperti itu. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Nah, untuk selanjutnya Bapak Ibu. Nah, ini slide selanjutnya adalah tentang teori motivasi perilaku manusia. Nah, ini Bapak Ibu. Ini masih berhubungan Nah, tadi sudah saya bahas tentang disiplin diri. Itu bagaimana bisa muncul? Karena apa? Sebisa mungkin karena motivasi intrinsik pada diri kita masing-masing. Nah, tetapi motivasi itu pasti ada dua. Ya, Bapak Ibu. Karena siswa itu pertama adalah ekstrinsik. Itu dikarenakan untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, seperti pernyataan yang awal-awal tadi, bisa jadi dia disiplin karena apa? Karena ada motivasi ekstrinsiknya. Nah, dia bisa jadi untuk menghindari hukuman. Anak itu nurut seumpama disiplin. Pertama, karena bisa jadi karena menghindari hukuman. Yang kedua, bisa jadi dia ingin mendapatkan sebuah penghargaan. Saya sekarang disiplin loh. Saya sekarang mematuhi peraturan. Kita juga harus tahu apakah dia sudah melakukan motivasi intrinsiknya, yaitu dari dalam dirinya tadi itu harus ada sebuah nilai kebajikan yang diyakininya. Nah, jadi motivasi intrinsik itu adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai kebajikan yang dipercaya. Pastinya panjenengan sudah merasakan jika panjenengan ingin menjadi guru, seumpama ingin menjadi yang guru yang dikangani siswa, berarti kita harus seperti apa? Itu kan dimulai dari kita dulu, ya kan Bapak Ibu? Nah, itu kita juga harus sebagai guru pun kita juga harus memiliki motivasi intrinsik juga. Kita ingin menjadi guru yang seperti apa? Otomatis kita juga harus memulai dari mempunyai motivasi intrinsik juga. Oke, Bapak Ibu, di sini ada sebuah pernyataan lagi tentang hukuman atau konsekuensi. Nah, mohon untuk open mic ya Bapak Ibu, karena memang
tidak semuanya, karena saya sangat berterima kasih panjenengan sudah menyempatkan hadir, dan saya juga berharap panjenengan sangat aktif walaupun hanya melalui open mic nggih. Sangat Nggih, mendengarkan Bu. saya Bapak Ibu. Nggih. Bisa Bu Mary. Nggih, siap. Oke, ini materi yang sangat bagus Bapak Ibu. Nanti bisa kita terapkan di tempat kita bahwa kita tahu oh ternyata kita seperti ini kemarin. Nah, Bapak Ibu, terlihat nggih? Sudah, Mungkin yang Bapak. tidak terlihat. Sudah nggih? Sudah. Oke. Ini ada kolom Bapak Ibu. Ini tentang tindakan guru dan atau nah di sebelahnya itu nanti panjenengan sebutkan itu hukuman atau konsekuensi. Nah, tindakan guru yang pertama adalah mencatat 100 kali. Kita bayangkan mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Menurut panjenengan ini hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Kalau saya konsekuensi Bu. Nggih, mungkin ada hukuman Bapak Ibu? Kalau saya hukuman, Bu. Oh, dan nggak apa-apa karena setiap orang itu memiliki guru itu memiliki pendapat masing-masing. Oh, Nah, iya. pernyataan yang kedua dipersilakan ya Bapak Ibu untuk open mic. Kita Nggih. bersama-sama belajar. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Menurut panjenengan apa Bapak Ibu? Kalau menurut saya hukuman. Hukuman, Bu. Oke. Iki mangke lek salah jawab mboten dihukum toh Bu Meris? Boten. Karena belajar. Yang namanya penghindaran itu kita harus sama-sama saling berkomunikasi ya. Jadi saya bukan memberikan full materi presentasi, tetapi kita sama-sama paham. Karena tujuan dari pengimbasan adalah kita berdampak positif kepada kita sebagai guru dan nanti juga akan berdampak positif kepada lembaga kita. Seperti itu. Baik, terima Nah, kasih. pernyataan yang ketiga adalah murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Menurut panjenengan apa niki? Hukuman. Hukuman, Bu. Nggih. Pernyataan selanjutnya adalah menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Kalau menurut saya Konsekuensi. Oh, nggih. Selanjutnya adalah membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Kira-kira nama Bapak Ibu? Konsekuensi. Nggih. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Hukuman. Nggih. Yang terakhir adalah lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman. Nggih. Lalu kita lihat jawabannya Bapak Ibu. Mboten salah kok Pak jawab ngoten niku mesti. Enggak apa-apa. Nggih. Yang pertama adalah yang mencatat 100 kali ya kan? Itu kan fisik langsung. Itu adalah sebuah hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket itu juga sebuah hukuman. Murid diminta untuk push up itu juga hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret karena itu adalah konsekuensinya karena telah mencoret-coret. Selanjutnya adalah membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, membersihkan tumpahan air tadi karena itu konsekuensinya. Selanjutnya adalah murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Itu juga hukuman. Yang selanjutnya adalah lari mengelilingi lapangan basket 2 kali. Nah, menurut panjenengan ini kira-kira hukuman sama konsekuensi itu perbedaannya apa Bapak Ibu? Kalau Apa, menurut Bapak Ibu? saya hukuman itu lebih ke fisik nggih Bu. Oh, nggih, terima kasih. Kalau konsekuensi Bapak Ibu? Konsekuensi itu sudah disepakati terlebih dahulu, Bu. Oh, nggih, terima kasih atas pendapatnya Bapak Ibu. Nah, ini dia perbedaan hukuman dan konsekuensi. Nah, kalau hukuman itu adalah sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi. Nah, itu kan biasanya kalau dihukum kan jelas Belum dihukum nampak, orang Bu. tahu. Nggih. Belum nggak bisa, Bu? Belum nampak Bu Mary. Belum nampak. Nggih, ya ampun. Karena sinyal nggih, saya memahami. Yang termawon nggih. 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 Yang termawon. Di sini kalau sesuatu hukuman itu sesuatu yang menyakitkan Bapak Ibu, nggih. Karena memang anak itu bayangkan kena hukuman itu jelas. Itu langsung kena hukuman. Semua orang tahu. Nah, dampaknya
tidak sebentar. Nah, kalau konsekuensi itulah sesuatu memang harus terjadi karena sudah tahu konsekuensinya seperti yang dibilang Bapak Pujo tadi. Untuk selanjutnya adalah membuat anak sakit atau fisik maupun hati itu hukuman. Nah, itu bisa mempengaruhi psikologisnya, nggih. Kalau konsekuensi itu membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Waktunya cuma pendek karena dia tahu konsekuensinya apa, seperti itu. Selanjutnya adalah anak membenci kedisiplinan kalau hukuman. Kalau konsekuensi anak menghargai kedisiplinan. Seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, seperti hukuman itu sebuah paksaan. Kalau konsekuensi itu adalah stimulus tanggapan, seperti itu. Nah, anak belajar untuk karena hukuman itu, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Nah, konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan sesuai yang dibilang tadi, bahwa konsekuensi itu rata-rata sudah diketahui konsekuensinya apa. Nih Bapak Ibu, nah ini ada yang ketiga Bapak Ibu, restitusi. Nah, apakah panjenengan sudah pernah dengar apa itu restitusi? Restitusi Bapak Ibu, nah, apakah panjenengan sudah pernah setelah kan kalau konsekuensi dan hukuman itu kita sangat tidak asing. Tetapi kalau restitusi, bagaimana Bapak Ibu? Apakah kita pernah melaksanakan restitusi dalam menyelesaikan masalah kita dengan anak-anak? Nah, nanti kita kupas di sini Bapak Ibu. Nah, di sini adalah kalau restitusi itu tadi itu melakukan proses kolaborasi Bapak Ibu. Kita bekerja sama dengan anak-anak. Nah, di sini ada kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi. Kalau tadi kan kalau hukuman jelas itu langsung, kalau konsekuensi itu sudah tahu konsekuensinya apa. Nah, kalau restitusi itu kita bersama anak mencari solusi. Kita bersama murid mencari solusi terbaik untuk memperbaiki sebuah kesalahan. Itu yang namanya ada restitusi. Jadi di sini anak akan lebih merasa tenang, positif. Bisa jadi nanti yang anak itu melakukan sebuah kesalahan itu dia akan lebih legowo untuk mengakui juga bisa, karena kita bisa melakukan sebuah restitusi. Nah, di sini terlihat Bapak Ibu. Nah. Terlihat nggih? Nah, identitas gagal hukuman dan identitas suksesnya, karena membuat nanti kan ada gagal menjadi sukses. Nah, kalau hukuman Bapak Ibu, ada salah satu contoh di sini. Nah, ada kata-kata di bawah ini. Kalau hukuman kata-kata hukuman itu adalah peraturannya adalah kamu harus seperti sepatu tadi. Peraturannya adalah selama sekolah harus pakai sepatu hitam. Berarti kamu harus apa kalau tidak pakai sepatu hitam? Nah, kalau untuk yang konsekuensi Bapak Ibu itu masih mengarah ke apa? Identitas sukses nggih. Kalau konsekuensi masih ditanyakan, apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Nah, cuma seperti itu. Tapi kalau ke restitusi itu lebih ke apa yang kamu yakini. Kita lebih mengarah ke berkolaborasi lagi, lebih mendalam lagi kita bagaimana anak itu dapat menemukan solusi yang tepat untuk permasalahan yang sudah dihadapi. Nah, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Itu restitusi Bapak Ibu. Nah, di sini Bapak Ibu kita meloncat ke keyakinan kelas Bapak Ibu. Setelah kita tahu tadi konsekuensi hukuman, nah sekarang adalah sebuah mengapa keyakinan kelas, mengapa bukan peraturan kelas. Mungkin Bapak Ibu sakit berpendapat, mungkin sakit open mic yang lain, jika tidak repot dipersilahkan. Ya, peraturan kelas saya Bu Maris. Nggih, monggo Pak Adit. Oke, kenapa harus keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Karena kalau keyakinan kelas itu disepakati bersama dengan murid. Kalau peraturan itu biasanya satu arah dari guru atau kepala sekolah kepada murid yang harus ditaati. Tapi kalau keyakinan itu disepakati bersama murid, jadi itu lebih baik. Menurut saya itu Bu. Terima kasih ya Pak Adit atas pendapatnya. Mungkin ada yang lain Bapak Ibu. Mungkin kenapa
harus keyakinan kelas? Mengapa kok bukan peraturan kelas? Apakah terlihat kalau peraturan itu membuat anak-anak itu lebih tegang? Apakah seperti itu, Bapak Ibu? Nah, nanti kita kupas G. Kalau di sini nanti, di sini Bapak Ibu. Dengan siswa itu sendiri. Pembentukan keyakinan kelas Bapak Ibu. Yang pertama adalah bersifat abstrak. Nah, yang kedua, oke, terima kasih. Nah, yang kedua adalah berupa pernyataan universal. Bebas tadi Bapak Ibu ya, sesuai yang sudah saya bilang tadi, tidak usah melihat seperti latar belakang, suku budaya, itu bebas umum. Nah, dibuat dalam pernyataan yang positif. Nah, singkat dan mudah diingat. Seperti itu. Tidak lupa adalah sesuai kondisi kelas ya, sehingga mudah diingat. Dan yang tak kalah pentingnya adalah kalau di kelas adalah ini pembuatannya harus berkolaborasi dengan siswa. Jadi siswa tahu semua yang dibuat ini adalah sesuai dengan keyakinan mereka. Mengaten nggih Bapak Ibu? Selanjutnya adalah ini ada contoh Bapak Ibu. Nah, kita ingat-ingat bahwa keyakinan kelas tadi, keyakinan kelas tadi itu singkat, jelas dan mudah diingat. Ini ada contoh kesepakatan kelas Bapak Ibu. Nah, yang kanan mawon ya. Kesepakatan di sini adalah kami guru dan murid yang saling menyayangi. Menurut panjenengan, keyakinan kelasnya yang bisa kita ambil dari poin A itu apa Bapak Ibu? Monggo Bapak Ibu yang lain. Kami guru dan murid yang saling menyayangi. Kita kembalikan lagi. Sebuah keyakinan kelas itu harus padat, singkat dan mudah diingat. Apa Bapak Ibu? Saling Saling menyayangi. menyayangi. Betul sekali. Saling menyayangi, mungkin pakai kata-kata yang lain juga tidak apa-apa. Yang penting anak-anak itu tahu bahwa saling menyayangi itu harus seperti apa. Bisa jadi mungkin hormati atau toleransi, itu juga boleh. Yang poin kedua Bapak Ibu, kami murid yang sangat belajar. Otomatis yang kita ambil untuk keyakinan kelas itu apa Bapak Ibu? Semangat. Semangat. Oke. Poin yang ketiga kita ambil yang singkat-singkat mawon. Kami murid yang peduli dengan teman-teman. Kira-kira dari kalimat pernyataan ini yang bisa kita jadikan keyakinan kelas apa Bapak Ibu? Peduli. Peduli, betul sekali. Nah, jadi ini adalah cara untuk membuat sebuah keyakinan kelas. Jadi kita bisa menanyakan ke anak-anak dulu. Kita menyepakati dulu. Anak-anak pasti kan banyak. Kalimatnya banyak sekali. Itu bisa kita tulis Bapak Ibu. Kita bisa tulis papan tulis ataupun kita bisa memberikan kertas kecil yang warna-warni itu loh Bapak Ibu. Itu kan biar anak itu menulis sendiri. Nanti biarkan mereka berekspresi sesuai keyakinannya, baru kita bersama-sama membuat keyakinan kelas dari setiap pernyataan. Seperti itu, Bapak Ibu. Untuk selanjutnya ini ada Bapak Ibu. Nah, ini coba saya slideshow ya. Seperti ini. Terlihat apa pembuatan Bapak Ibu? Terlihat Bu Meris. Ada peraturan Bapak Ibu. Panjenengan silahkan menulis keyakinan kelasnya ini kira-kira apa? Yang simpel, jelas, dan mudah diingat. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kira-kira apa Bapak Ibu? Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kira-kira apa? Ini bebas nih, tidak harus. Tadi kan ada di kalimatnya, tidak harus sesuai di sini, nggak apa-apa. Kira-kira yang masuk selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kira-kira apa Bapak Ibu? Tertib? Bisakah Bapak Ibu? Rapi. Oke, betul. Nah, Jaga kerapian. oke, saged. Selanjutnya adalah dilarang mengganggu orang lain. Bapak Ibu, dilarang mengganggu orang lain. Kira-kira keyakinannya apa Bapak Ibu? Saling menghormati. Baik. Betul, saling menghormati. Yang ketiga adalah hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Keyakinannya apa Bapak Ibu? Datang tepat waktu. Tepat waktu. Nih, dilarang melakukan kekerasan. Saling menyayangi.
saling menyayangi. Maka Bapak Ibu ini bebas karena kenapa? Dalam keyakinan itu kita memiliki keyakinan masing-masing ya setiap individu, jadi bebas. Nah, bergantian atau menunggu giliran. Antri, Bu. Antri. Gunakan masker. Menjaga kesehatan. Kesehatan. Jangan berlari di kelas atau koridor. Berhati-hati. Selamat. Terima kasih Bapak Ibu ya. Nah, ini jawabannya. Jika ada yang perbedaan tidak apa Bapak Ibu karena keyakinan setiap individu pasti berbeda. Nah, ini ada jawabannya Bapak Ibu ya. Kalau kembalikan itu bisa tertib juga Belum bisa. nampak, Bu. Sebenarnya tidak nampak numeris. Pun Slide-nya. Nah, sudah, Bu. mawon karena berarti sinyal nggih. Oke, sudah nggih Bapak Ibu? Itu tadi adalah cara perumusan keyakinan kelas. Terus sudah keyakinan kelas. Nah, kita masuk ke kebutuhan dasar manusia. Nah, ini masih berhubungan dengan pertanyaan pemantik tadi. Nah, kebutuhan dasar manusia, Bapak Ibu. Oke. Itu adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi. Seperti pernyataan awal tadi, ada hukuman. Nah, kita pasti ada kebutuhan dasarnya. Kenapa? Hukumannya apa? Dia karena apa dihukumnya? Seumpama pagi-pagi dia terlambat. Nah, kita harus tahu kenapa kok dia terlambat. Seperti itu. Hanya itu ada kebutuhan dasar manusia, Bapak Ibu. Yang pertama, ada kebutuhan dasar. Terlihat ya Bapak Ibu? Sampun terlihat, Bu. Nah, di sini ada kebutuhan dasar bertahan hidup. Itu biasanya tentang makanan, tempat tinggal, keamanan, kesehatan, mungkin perlengkapan itu berhubungan dengan perlengkapan aktivitas, itu masuk ke bertahan hidup. Ya. Yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Itu biasanya adalah rasa diterima, ingin dipedulikan, kita kerjasama dan berbagi. Selanjutnya adalah tentang penguasaan. Nah, biasanya murid itu ingin merasa dihargai. Penguasaan itu seperti itu. Bisa jadi murid itu pernah menang dalam hal apa, lomba atau apa. Nah, di kelasnya biasanya dia kan pasti punya rasa pede ya. Nah, di situ dia ingin dianggap berprestasi atau diakui. Itu adalah penguasaan. Selanjutnya adalah tentang kebebasan. Nah, di sini dia mandiri, ingin mencoba hal-hal baru, memiliki pilihan serta mampu mengarahkan dirinya. Itu masuk kebebasan. Nah, untuk kesenangan Bapak Ibu, itu adalah dia suka bermain, humoris, suka tertawa di dalam kelas, serta lebih antusias. Jadi ini adalah kebutuhan dasar manusia atau kebutuhan dasar anak kita Bapak Ibu di sekolah. Jadi nanti setelah kita pembahasan ini semoga kita lebih paham dalam menangani anak didik kita di sekolah itu seperti apa, bahwa sejatinya anak itu setiap melakukan sebuah tindakan dia itu sebenarnya ada kebutuhan dasar ini yang ingin dia penuhi, itu apa. Nah, itu kita juga harus paham di sini, mengaten ya Bapak Ibu. Nah, karena ini ada lagi Bapak Ibu. Nah, biar kita benar-benar paham. Oke. Bapak Ibu yang lain sakit open mic nggih. Nggih, Bu. Nggih, di sini ada contoh kebutuhan dasar manusia. Seumpama ada pernyataan Bapak Ibu. Aku merasa bangga dan keren. Seumpama ini adalah anak didik panjenengan. Aku merasa bangga dan keren. Itu menurut panjenengan itu apa kebutuhan dasarnya? Pengakuan. Penguasaan. Oke, terima kasih. Nah, pernyataan yang kedua Bapak Ibu, aku bosan. Masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru aja. Supaya ini anak, bayangkan anak panjenengan, aku bosan. Masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru aja. Nah, menurut panjenengan apa Bapak Ibu? Kenapa Bapak? Kebebasan. Oke. Selanjutnya adalah ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Kira-kira apa nih? Rasa sayang. Nah, intinya nggih. Lalu selanjutnya, membuat patung dengan bahan sabun itu seru. Kira-kira apa? Membuat patung dengan bahan sabun itu seru loh. Keseruan. Kesenangan. Selanjutnya adalah
aku butuh buku tulis untuk mencatat. Kira-kira apa nih? Kebutuhan. Kebutuhan. Kebutuhan apa, Ibu? Oke, sebenarnya kebutuhan hidup bisa nggih. Nah, kita lihat jawabannya. Oke, aku merasa bangga dan keren doa dari penguasaan. Nah, aku bosan itu kebebasan. Jadi panjenengan tahu sekarang Bapak Ibu, jika anak panjenengan itu tiba-tiba ada pernyataan seperti ini, berarti ya ini kebutuhan dasar yang dia inginkan seperti itu. Nah, selanjutnya adalah, nah ibu guru tidak menyapaku hari ini. Nah, itu kehasilan dan rasa diterima. Jadi tiba-tiba kalau anak panjenengan tiba-tiba memperlihatkan sesuatu tuh dia panjenengan harus bukannya, oh iya bagus sekali. Nah, karena apa? Karena ada kebutuhan dasar yang ingin dia penuhi seperti itu. Nah, jadi Bapak Ibu, kita lanjutkan ya. Setelah kita tahu kebutuhan dasar itu, nah kita masuk ke 5 posisi kontrol guru Bapak Ibu. Nah, ini tidak kalah pentingnya. Ini tidak kalah pentingnya Bapak Ibu. Ini tidak kalah pentingnya. 5 posisi kontrol guru ini tidak kalah pentingnya. Yang pertama adalah penghukum. Nah, rata-rata ya sehukum. Nah, yang kedua mungkin adanya agak keras kalau penghukum. Yang kedua adalah pembuat rasa bersalah Bapak Ibu. Biasanya nadanya itu sedikit halus, tetapi itu mana? Nah, ketiga adalah teman. Kita bisa merangkul mereka, kita sesuai dengan zaman mereka seperti itu. Kita agar kita tahu, oh anak ini membutuhkan seperti apa, seperti apa. Selanjutnya adalah pemantau. Nah, kita lebih sudah bisa mengarahkan itu memantau. Selanjutnya adalah manajer Bapak Ibu. Kalau manajer ini lebih ke seperti kita menuntun anak untuk menemukan sebuah masalah. Kita bisa berkolaborasi dengan anak. Kita berkomunikasi dengan anak, itu adalah manajer. Nah, di sini sangat diharapkan sebagai guru kita seharusnya kita ya diharapkan ke manajer ini, karena beberapa dari segi apapun kita bisa masuk, karena kita bisa menuntun anak, menemukan masalahnya, kita tuntun, kita akhirnya tahu ceritanya seperti apa, lalu kita tuntun lagi, menemukan solusinya seperti apa dari masalahnya. Nah, itu lebih ke manajer. Nah, kira-kira panjenengan masuk yang mana Bapak Ibu? Kira-kira. Apakah semuanya sudah kita masukkan? Teman, Bu. Teman, Bu. Nah, nggih. Mungkin yang lain, mungkin yang masuk yang lain, karena kita kan belajar bersama-sama, nggih. Semoga dengan materi ini kita jadi tahu bagaimana kita sebagai guru, bagaimana kita bisa memahami anak seperti itu, ya. Kita lanjutkan. Nah, ini contohnya Bapak Ibu. Nah, ini ada kasus murid terlambat saat pelaksanaan upacara. Kalau penghukum Bapak Ibu, nah itu langsung, berdiri di bawah bendera 1 jam. Itu bisa, mungkin ada tindakan yang lain yang lebih ke arah penghukum. Selanjutnya adalah pembuat rasa bersalah. Ini biasanya lebih halus. Berapa kali ibu harus menasehatimu? Kamu selalu mengecewakan ibu. Itu pembuat rasa bersalah, tetapi lebih mengena. Nah, untuk selanjutnya adalah pemantau. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Tahu kan konsekuensinya? Besok lagi segera berangkat pagi dan jangan terlambat lagi. Itu lebih ke pemantau. Nah, untuk teman, tolong bantu ibu ya kali ini. Ya sudah, tidak apa-apa, lain kali jangan terlambat lagi ya. Itu mungkin kita lebih memakai bahasa kita karena kita memposisikan sebagai teman. Nah, untuk manajer ini Bapak Ibu, itu lebih ke komunikasi yang lebih intens lagi. Seperti apakah kamu tahu kesalahanmu, bisa jadi apa keyakinan, apa yang sudah kamu langgar, coba ceritakan. Nah, apa yang sudah kamu langgar, bagaimana kamu perbaiki kesalahanmu. Jadi kita lebih menggali anak-anak itu lebih mandiri dalam mencari solusi seperti itu. Nah, coba di sini Bapak Ibu, kita bersama-sama lagi. Nah, bersama-sama lagi, nggih. Nah, pernyataan yang pertama adalah saya kecewa sekali dengan kamu. Posisi kontrolnya apa, Bapak Ibu? Kira-kira? Merasa bersalah. Oke. Kamu tidak pernah benar melakukannya.
Membuat merasa bersalah. Nah, ketiga, ayolah lakukan demi ibu bapak. Teman. Teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Teman. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer. Manajer. Kamu selalu yang paling terakhir. Penghukum. Pemberi rasa bersalah. Pemberi rasa bersalah. Oke. Lanjut. Nah, ini Bapak Ibu. Saya kecewa sekali dengan kamu. Itu membuat rasa bersalah. Selanjutnya adalah kalau kamu tidak pernah benar melakukannya, itu adalah sebuah penghukum. Ayolah lakukan demi ibu bapak. Itu lebih ke arah ke teman. Dan apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Nah, itu pemantau. Kita melihat apakah mereka berproses seperti itu. Selanjutnya, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini benar? Itu adalah manajer. Dan yang terakhir adalah kamu selalu paling terakhir. Itu bisa jadi lebih keras nih, bahasanya. Itu penghukum. Bapak Ibu, nah di sini ada tadi restitusi sudah nggih. Nah, kita lebih mendalam lagi Bapak Ibu. Tadi restitusi sudah, kita berkolaborasi menuntun anak-anak untuk menemukan solusi secara mandiri Bapak Ibu. Nah, ini adalah segitiga restitusi. Apakah kita pernah melaksanakan restitusi dalam menangani sebuah masalah dengan anak? Nanti kita coba merefleksi diri kita masing-masing. Nah, di sini segitiga restitusi adalah segala suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ngoten nggih? Nah, tahap yang pertama adalah menstabilkan identitas Bapak Ibu. Nah, yang kedua adalah kita melaksanakan validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga adalah menanyakan sebuah keyakinan. Seperti tadi sudah nggih. Ini 1, 2, dan 3. Jadi segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah atau sesuatu, anak itu diharapkan menggunakan segitiga restitusi agar apa? Anak-anak juga dapat secara mandiri dan bertanggung jawab. Yang pertama adalah Bapak Ibu, itu tentang menstabilkan identitas Bapak Ibu. Itu lebih ke membuat anak yang merasa gagal, merasa mungkin salah, ini salah, nah, menjadi positif terhadap dirinya. Karena apa? Anak itu coba panjenengan resapi, pastinya kan anak panjenengan di kelas atau di sekolah panjenengan sudah menemui kalau ada anak yang mungkin melakukan kesalahan. Jika gurunya, iya kamu salah, kamu hukum, dia kan pasti kena mental, gitu kan? Nah, di sini agar sesuatu yang merasa salah itu mengarah ke positif, ya tinggi. Kita harus memberikan sesuatu yang positif, yaitu yang pertama menstabilkan identitas dulu. Kita tanyakan contohnya, ya nak, berbuat salah itu wajar, tidak apa-apa, selama gitu. Ya, ibu juga pernah kok melakukan sebuah kesalahan. Yang terpenting kamu sudah segera mau mengakuinya, seperti itu. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu tidak mau mencari siapa yang salah, tetapi Bapak Ibu di sini ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Mungkin dengan cara-cara seperti ini, anak-anak yang salah tadi bisa jadi terus, oh iya, bisa yang tegang, mungkin aku salah, aku mungkin atau apa dalam diri anak ya. Setelah kita bertanya secara perlahan, memakai kalimat yang lebih positif, kita lebih pendekatan, komunikasi dua arah, itu akan membuat anak lebih mau mengakui apa yang terjadi, seperti itu. Yang selanjutnya Bapak Ibu, itu adalah validasi tindakan yang salah. Di sini pada dasarnya setiap tindakan manusia berupaya untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Nah, yang sudah kita pelajari bahwa apapun yang dilakukan anak itu pasti memiliki tujuan. Dia pasti ada sesuatu kebutuhan dasar yang ingin dia dapatkan. Ya, ngoten nggih. Jadi kita tidak bisa langsung menyalahkan seketika itu. Kita harus menelusurinya, ada apa sebenarnya itu. Yang pertama yang bisa kita lakukan adalah kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Seperti itu. Yang kedua, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Dan yang terakhir adalah kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Nah, di sini kan ketika anak sudah perlahan-lahan
menceritakan apa yang terjadi, kita bisa memotivasinya atau memberikan kalimat positif seperti ini. Dan Bapak Ibu, ini valid yang salah. Yang terakhir adalah tahap yang terakhir itu adalah menanyakan sebuah keyakinan Bapak Ibu. Nah, di sini prinsip teori kontrolnya bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Nah, sesuatu yang sudah ada motivasi dalam diri, apa yang kita yakini itu bisa kita tanyakan kembali. Nah, seperti apa keyakinan kelas kita, nak? Coba setelah kamu tahu permasalahannya, apa keyakinan yang sudah kamu mungkin langgar, nanti kan dia kan, oh iya, keyakinan yang sudah saya langgar adalah, terus selanjutnya adalah kamu ingin menjadi orang yang seperti apa. Nah, bisa jadi juga ada seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu. Nah, dan yang terakhir adalah bisa juga dengan kalimat atau pernyataan nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati. Mungkin anaknya nanti kita pancing perlahan-lahan. Nah, di sini dengan ketiga tindakan ini, tahap ini, kita akan menemukan anak itu otomatis perlahan-lahan kita juga bisa menemukan sebuah informasi, dan anak-anak secara perlahan-lahan juga secara mandiri akan mendapatkan solusi yang tepat untuk masalahnya itu seperti apa. Nah, Bapak Ibu, kemarin itu saya sudah menerapkan segitiga restitusi di kelas saya dengan murid saya Bapak Ibu. Pada kasus yang pertama itu adalah tentang seorang anak yang ketika pembelajaran berlangsung dia tidak terima Bapak Ibu, dia teriak. Karena kenapa? Hasil pekerjaannya itu dicontek oleh temannya. Kemudian berlangsung, otomatis dia kesal, marah, dan meluapkan emosinya dengan berteriak, sehingga membuat suasana kelas menegangkan. Dan seperti ini Bapak Ibu. Nah, sebentar ya, saya perlihatkan videonya. Terlihat apa buatan Bapak Ibu? Sudah terlihat Bu Meris. Oke, sebentar. Di sini. Oke. Oke. Sebentar, maaf. Langsung ya yang di sini mawon. Terlihat Bapak Ibu? Sudah Bu. Oke. Masih yang sama sudah segera ke sini setelah pembaris panggil ya. Nah, sekarang pembaris mau tanya sama Mas Akmal, tahu tidak kenapa pembaris panggil hari ini? Betul sekali, Mas Akmal alhamdulillah langsung menyadarinya. Nah, sekarang pembaris mau tanya, dengan Mas Akmal itu marah dari yang di kelas, apakah itu perbuatan yang terpuji, nak? Oh iya, enggak apa-apa Mas Akmal. Bu Mary sangat mewajari permasalahan yang sedang Mas Akmal alami ya. Yang penting Mas Akmal sudah mau segera menyadari. Ya, untuk selanjutnya. Nih. Nah, di sini Mas Akmal tidak ingin mencari siapa yang salah itu tidak, tetapi kedepannya Bu Meris ingin mencarikan solusi. Kita cari solusi bersama. Bagaimana menangani masalah ini yang Mas Akmal? Coba Mas Akmal ceritakan kepada Bu Meris. Ceritanya seperti apa? Mas Akmal berteriak dan marah-marah. Oh iya, nggak apa-apa Mas Akmal. Bu Mary sangat memahami alasan kamu ini. Karena Mas Akmal sudah mengerjakan pekerjaannya dengan sungguh-sungguh dan temannya langsung mencontek ya, dan Mas Akmal langsung marah. Dan nggak apa-apa, Bu Mary sangat menghargai. Mas Akmal tidak melakukan hal yang lebih buruk lagi. Misalkan Mas Akmal memukul teman seperti itu, kan tidak dilakukan.
Ini menanyakan sebuah keyakinan. Oke, Mas Akmal, untuk selanjutnya mari kita pikirkan coba tindakan Mas Akmal yang sudah marah-marah dan berteriak tadi itu sudah terjadi dengan kita. Iya. Nah sekarang coba Mas Akmal pikirkan kembali keyakinan apa yang sudah Mas Akmal dengan Mas Akmal sudah tahu bahwa mengaji antar teman itu penting, ya kan? Coba Mas Akmal ceritakan ketika sudah meyakini itu apa yang harus Mas Akmal lakukan ketika Mas Akmal marah. Oke, betul sekali. Sudah harus bersabar dan beristighfar. Nah sekarang Mas Akmal coba bersama pikirkan apa yang Mas Akmal bersedia untuk memperbaikinya. Bersedia belum? Oke. Untuk selanjutnya Mas Akmal coba apa yang ingin kamu perbaiki dari Mas Akmal? Yang pertama, saya harus lebih bisa mengajarnya. Yang kedua, jika ada yang sudah kasih kepercayaan soal lagi, akan saya lakukan diri terlebih dahulu. Oke, bagus sekali Mas Akmal. Tetap semangat dan semoga Mas Akmal dapat memperbaiki sesuatu yang sudah Mas Akmal ingin perbaiki ya. Silakan kembali ke kelas dan lanjutkan pengajian. ya Bapak Ibu, untuk penerapan kasus yang kedua adalah terdengar guys suara saya? Terdengar Bu Meris. Oke. Kasus yang kedua adalah ada seorang anak juga di kelas 6 beberapa kali didapati datang terlambat masuk ke kelas di pagi hari sehingga setiap masuk sudah mulai pelajaran dan alhasil tertinggal di beberapa materi pelajaran. Terima kasih ya Mbak Zakia sudah menghadiri panggilan dari Bu Meris ya. Mbak Zakia, Bu Meris mau tanya, Mbak Zakia tahu tidak kenapa Bu Meris panggil? Betul sekali. Sekarang Bu Meris mau tanya lagi, apakah dengan masuk ke dalam kelas itu perbuatan yang terpuji? Iya. Nah, nggak apa-apa ya, Bu Meris juga pernah melakukan sebuah kesalahan. Yang terpenting Mbak Zakia sudah menyadarinya. Zakia, sekarang di sini Bu Meris tidak ingin mencari apapun dari kesalahan kamu itu tidak. Tetapi Bu Meris ingin kita bersama-sama mencari solusi dari masalahnya. Coba sekarang ceritakan dari Zakia kenapa Mbak Zakia akhir ini sering sekali Sebentar, sepertinya sinyal ini sebentar nih. Bentar. Oke. Nah, yang ketiga mawon. ya. Sekarang kita coba pikirkan bersama. Apakah dengan Mbak Zakia masuk ke kelas tidak waktu dan terlambat
Jika memang itu belum sesuai dengan keyakinan kita, coba Mbak Zakia pikirkan apa yang juga Mbak Zakia lakukan pada keyakinan kelas kita. Terus sekali, apakah datang ke sekolah tepat waktu itu sesuai dengan keyakinan kelas kita? Kalau itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita, apakah itu penting Mbak Zakia? Kalau Mbak Zakia itu sudah merasakan itu sangat penting, coba Mbak Zakia pikirkan kembali apa yang kamu harus lakukan. Sekarang Bu Meris akan menanyakan kembali, apakah Mbak Zakia ingin perbaikinya? Sekali, nah selanjutnya coba Mbak Zakia, Bu Meris mau tanya, apa yang ingin Mbak Zakia perbaiki dari masalah yang Mbak Zakia hadapi? Oke, bagus sekali. Semoga hari ini Mbak Zakia dapat memperbaiki semua yang terjadi pada Mbak Zakia ya. Silakan Mbak Zakia kembali ke kelas dan lanjutkan kembali. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Bentar ya. Nah, itu tadi Bapak Ibu hasil dari segitiga restitusi saya. Dengan anak saya sebenarnya saya juga sudah melakukan keyakinan kelas, sudah pembentukan juga Bapak Ibu. Nah, saya kembalikan lagi untuk materi budaya positif ini. Bisa nanti kalau ada bertukar pendapat atau apa, saya persilakan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Oke, baik, terima kasih Bu Meris atas pemaparan materinya yang sangat luar biasa. Untuk sesi selanjutnya yaitu sesi tanya jawab kepada Bapak Ibu, monggo yang berkeinginan untuk bertanya atau memberikan umpan balik kepada Bu Meris, kami persilahkan. Bisa raise hand atau melalui kolom chat gue. Monggo Bapak Ibu, mungkin ada tidak harus bertanya nggih, mungkin mau saling bertukar pengalaman, itu dipersilahkan. Monggo. Mungkin dari guru-guru yang lain dipersilahkan. Monggo, Bu Ini atau Pak Pujo bisa. Oh, Bu Ini ya. Persilakan Bu Ini, monggo. Oke, terima kasih Bu Eva. Yang ingin saya tanyakan yaitu bagaimana cara membangun budaya positif di sekolah, Bu Meris. Terima kasih. Oke, bagaimana cara membangun budaya positif di sekolah? Ya tadi Bapak Ibu. Dalam membangun budaya positif sekolah itu yang pertama adalah apa? Harus ada kolaborasi Bapak Ibu. Harus ada kolaborasi antara semua pihak, antara warga di sekolah, dari kepala sekolah, dari guru, dari murid dan semuanya. Dan itu kita harus saling memahami. Kita harus saling memahami bagaimana agar kita menciptakan budaya positif yang kita harapkan itu seperti apa. Kita harus tahu langkah-langkahnya. Kita harus seperti seumpama nggih, budaya positif itu dimulai dari setelah sekolah itu. Sekolah kan otomatis peraturan sekolah itu mengajak para guru, mungkin para guru untuk menciptakan sebuah peraturan. Nah setelah itu nanti di kelas kita juga harus budayakan Bapak Ibu. Itu budayakan apa? Kita harus selalu membuat keyakinan. Intinya adalah tentang kolaborasi Bapak Ibu. Nah kita harus berkolaborasi. Nah setelah kita melakukan sebuah kolaborasi, otomatis kan di kelas itu seperti kelas kecil. Kalau di kelas itu dimulai dari kelas itu kondusif, semua sudah sesuai keyakinan mereka, kan tadi sudah saya jelaskan bahwa motivasi intrinsik, motivasi dalam diri itu akan tumbuh jika anak itu dapat apa? Dapat meyakini apa yang dia yakini, seperti
nilai kebajikan. Nilai kebajikan apa? Nah, kebajikan seumpama saya ingin menjadi anak yang disiplin. Nah, keyakinan saya adalah disiplin. Berarti dia sudah terbangun perlahan-lahan. Apa? Seumpama dia masuk kelas tepat waktu. Seperti itu ya disiplin Bapak Ibu. Seumpama itu. Nah, nanti juga timbul lagi Bapak setelah kelas itu mulai kondusif, guru pun juga seperti itu, bukan hanya siswa, karena semuanya. Guru itu juga harus mempunyai apa? Mempunyai keyakinan. Nah, keyakinan apa? Kita harus menjadi guru yang berinovasi. Kita meyakini inovasi. Setelah kita meyakini, ya berarti kita harus mempunyai motivasi dalam diri. Kita harus apa? Mungkin bisa jadi kita harus menambah wawasan kita. Kita mengikuti pelatihan-pelatihan yang menunjang keprofesionalan kita untuk anak-anak. Kita harus banyak mempelajari referensi-referensi, bagaimana cara mengajar anak, memberikan materi anak agar anak itu tidak bosan, seperti itu. Nah, semua itu jadi untuk menentukan sebuah budaya positif di sekolah itu semua harus saling keterkaitan, bukan hanya siswa saja tapi semua warga di sekolah. Seperti itu, Bu. Seperti itu, Bu Rini. Mungkin Bapak Ibu yang lain ingin menambahi tentang penerapan budaya positif di sekolah. Baik, Pak Ujo. Bapak Ujo. Terima kasih. Saya hanya ingin menambahkan tentang penerapan budaya positif di sekolah. Mungkin bisa dengan cara pembiasaan ya, Bu ya. Nah, mungkin semua sudah pernah melaksanakan atau sudah di sekolah sudah ada yang biasanya ada 5S. Terus kalau pagi mungkin ada antri masuk kelas. Mungkin itu pembiasaan yang nantinya akan menumbuhkan budaya positif di lingkungan sekolah kita. Terima kasih. Itu saja yang sudah tambahkan. Ya, terima kasih Pak Ujo. Dan saya sedikit menambahi Bu Meris, terutama untuk penerapan budaya positif. Kita sebagai pendidik tentunya kita juga harus memberikan tauladan yang baik untuk anak-anak. Kalau gurunya saja datang tepat waktu, anak juga akan mengikuti seperti gurunya datang tepat waktu. Seperti itu. Oh iya, terima kasih atas segala masukannya. Mungkin saya kembalikan lagi kepada moderator. Mungkin ada yang bertanya. Ya, mengenai Ibu ini untuk jawaban dari penerapan disiplin positif di sekolah. Baik Bapak Ibu, untuk pertanyaan kedua, apabila Bapak Ibu ingin bertanya, monggo kami persilahkan raise hand atau bisa lewat kolom komentar. Oke, Pak. Pak Imam. Monggo disebutkan Bapak. Nggih, Pak Iqbal. Saya mau tanya untuk bagaimana agar anak itu tetap konsisten, Bu. Terima kasih Pak Iqbal. Mungkin karena kan Pak Iqbal juga mengampu di kelas 6 ngoten nggih Pak. Karena melihat juga kelasnya Pak Iqbal itu kan karena Pak Iqbal juga di kelas satunya, beliau adalah satu tim kelas 6 Bapak Ibu, satunya itu kan kelas saya Hatta, beliau Soekarno. Memang salah satunya kan lihat karakteristik ya Pak Iqbal ya, mungkin konsisten untuk menjalankan keyakinan. Nah itu Bapak Ibu, mungkin salah satunya kita harus memberikan tanggung jawab. Nah, kita harus melihat juga tadi bahwa sesuai filosofi Dirgantara yang selalu saya yakini bahwa dan alam yang sudah dibawa sejak lahir. Anak itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Bisa jadi Bu Emil, sakit bukan dulu kiranya Bu. Di-off-kan mic-nya Bu. Mungkin yang jalan ini Bu, jadi tidak terdengar. Nata nggih. Jadi gini Bapak Ibu, artinya kita seperti apa? Yang jelas mohon maaf Emil. Bu Emil bentar. Sudah. Saya bisukan Bapak Ibu. Oke, untuk pertanyaan dari Bapak Iqbal nggih, terima kasih pertanyaan yang sangat bagus Bapak Iqbal. Jadi untuk anak-anak agar konsisten seperti apa? Nah, itu nanti
kalau menurut saya adalah, menurut pendapat saya, yang pertama adalah kita selalu harus mengingatkan anak tentang keyakinan kelas yang sudah kita buat itu seperti apa. Nah, mungkin di kelas kita sudah mempunyai nilai-nilai kebajikan ya Pak Iqbal ya, di kelas panjenengan nilainya mungkin tertib, kedisiplinan atau apa, tetapi sesuai dengan yang sudah digadang-gadang, mungkin yang sedang lagi adalah sesuai dengan nilai kebajikan profil pelajar Pancasila. Kelas panjenengan sudah dijelaskan. Sering-sering sekali anak-anak itu dijelaskan kalau anak SD itu profil pelajar Pancasila itu sebenarnya apa. Itu bukan hanya ditulis di dinding, tetapi memiliki maksud seperti ini Pak Iqbal ya. Jadi kita jelaskan beriman bertakwa itu seperti apa, itu maksudnya seperti apa. Kita tekankan kembali sering-sering sekali, mungkin sesuai tadi Pak Iqbal, agar sekonsen juga ya, jika anak setiap melakukan kesalahan kita kembalikan, kita harus selalu melakukan segitiga restitusi Pak Iqbal ya. Jadi kita melakukan pendekatan kepada anak tadi yang sudah saya jelaskan. Jadi guru juga harus legowo, juga namanya anak SD. Bagaimana formula kita agar anak tetap tanggung jawab dengan apa yang sudah dia yakini terus-terusan. Memang saya pernah mendengar bahwa untuk anak-anak itu bukan hanya 2-5 kali diingatkan, tetapi harus berkali-kali, biar itu menjadi sebuah kebiasaan. Sesuai yang dibilang Pak Pujo tadi, kita membangun sebuah kebiasaan. Insya Allah nanti jika semua sudah berjalan, perlahan-lahan, anak selalu sudah melaksanakan kebiasaannya, sudah memahami, insya Allah semua akan berjalan secara kondusif dan sesuai yang diharapkan satu kelas. Mungkin satu kelas dan otomatis semua kondusif akan masuk ke sekolah, ngoten Pak Iqbal. Pak Iqbal. Oke, terima kasih Bu Meris. Terima kasih Pak Iqbal. Monggo selanjutnya apabila ada yang ingin bertanya atau memberikan umpan balik kepada Ibu Meris, kami persilahkan. Monggo Bapak Ibu. Ini materi sangat bagus. Sangat bagus nih Bapak Ibu, karena apa, ini akan memahami tentang siswa itu seperti apa, posisi kita sebagai guru itu juga seperti apa. Kita akhirnya kita paham, oh anak kita mungkin seperti Pak Iqbal, teman saya juga ada beberapa guru juga kan, banyak guru SD IMER saya sudah gabung. Mungkin mohon maaf ya Bapak Ibu, untuk Bapak Ibu yang lain ada kesibukan, setidaknya mereka juga mendengar itu. Jadi kita tahu anak kita kalau aktif itu punya, oh itu ingin perhatian atau apa, pasti ada kebutuhan dasar yang ingin dia dapatkan seperti itu. Monggo, mungkin Bu Emil ada yang ditanyakan tentang muridnya di kelas, tentang kedisiplinan. Kita sharing saja nggih Bu. Atau mungkin panjenengan sudah melaksanakan segitiga restitusi atau belum mendengarkan segitiga restitusi? Iya, mohon maaf sebelumnya, perkenalkan saya Emil nggih, SD IPED. Mohon maaf karena hari ini juga bersamaan ada kegiatan lain, jadi mungkin kurang maksimal hari ini saya mengikuti webinarnya nggih. Mungkin ada beberapa ada hal yang ingin saya tanyakan nggih. Kalau di kelas saya kebetulan saya kan juga baru minim sekali pengalaman, jadi masih 2 tahun saya belajar, jadi mungkin saya masih banyak sekali yang belum saya yang belum saya lakukan di kelas, mungkin cara mengajar ataupun hal yang lainnya itu balik dengan Bapak Ibu yang sudah memiliki pengalaman yang sangat luar biasa. Saya ucapkan terima kasih sebelumnya karena hari ini saya berkesempatan bergabung dengan Bapak Ibu yang sangat luar biasa. Mungkin hari ini saya mencuri banyak ilmu ya dari Bu Meris terutama, yang sudah memaparkan beberapa hal yang insya Allah bisa saya terapkan nanti ke depannya untuk mengajar. Oh iya, mungkin ada yang bisa saya tanyakan. Kalau kendala saya kalau di kelas, mohon maaf ketika nanti pertanyaan saya sedikit melenceng mungkin ya dari tema hari ini, karena mungkin yang saya hari ini menjadi kendala terbesar mungkin dari saya sendiri itu ketika mohon maaf karena di sekolah saya inklusi, jadi
saya kurang maksimal untuk mengajar ya. Jadi karena meskipun ada 2 anak kebutuhan yang sudah punya pendampingan, jadi tetap itu menjadi tanggung jawab kami selaku wali kelas. Nah, yang ingin saya sampaikan bagaimana mungkin cara menilai anak tersebut ya, karena kalau kita samakan dengan anak-anak yang reguler tentunya nanti akan kurang, mohon maaf. Jadi bagaimana ini persepsi untuk menyamakan penilaian ya anak reguler kemudian dengan anak yang ABK. Mungkin itu Bu Meris bisa dibentuk untuk memberikan sedikit pencerahan untuk saya yang notabene saya mungkin sudah minim pengalaman, kemudian ditambah lagi begitu baru masuk ke sekolah inklusi. Jadi sekolah yang biasa yang ketika semua anak-anak bisa maaf untuk penilaian, mungkin pengangkatan nilai itu kan rata. Kalau di sekolah yang basisnya inklusi ini kan sedikit berbeda. Mungkin Bapak Ibu di sini juga bisa belajar bersama. Ya. Terima kasih Bu Emil. Saya jawab ya Bu Eva, langsung saja nggih. Bagaimana cara menyamakan ngoten nggih Bu Emil nggih. Nah, itu kan kita sudah pernah dibekali bahwa itu kan ada GPK, guru pendamping khusus ngoten nggih. Nah, itu kan jadi begini Bapak Ibu, saya juga sedikit sharing. Jadi di kelas itu kami, di sekolah kami itu ada seumpama saya itu ada tim Bapak Ibu, satunya adalah GPK. Satu GPK itu memegang 2 anak yang berkebutuhan khusus, mengaten ya. Tetapi anak-anak itu sudah mungkin ada sesuatu yang saya pernah mendapatkan anak yang mohon maaf mungkin penglihatannya sedikit kurang, tetapi untuk akademisnya sangat bagus seperti itu, karena seperti itu nggih. Nah, cara untuk menilai seperti apa? Kalau saya yang penting satu, Bu Emil, kita harus bisa berkolaborasi yang pertama nggih. Karena di situ nanti kan ketika wali kelas itu membuat sebuah besok yang diajarkan apa, otomatis kita juga harus bekerjasama dengan GPK-nya juga, karena GPK itu juga untuk menurunkan. Kalau dulu itu menurunkan KD Bapak Ibu. Karena CP nggih kalau nggak salah. Ngoten nggih Bu Emil nggih. Kalau dulu kan KD, semua KD-nya adalah kalau yang reguler itu menjelaskan. Nah, itu kan kita menjelaskan. Mungkin kalau untuk yang berkebutuhan khusus itu kita lebih kita turunkan menjadi semua menyebutkan sama seperti, tapi perlu diingat tidak boleh diharapkan tidak melenceng jauh dari materi yang sudah disampaikan oleh wali kelas atau materi-materi yang saat itu diajarkan. Yang jelas GPK di sekolah kami itu kan sudah mendapatkan sebuah pelatihan WTN GPML. Kita juga sebagai wali kelas itu kita memang bertanggung jawab atas kelas, tetapi perlu diketahui bahwa bersama berkolaborasi dengan tim GPK kita mampu bersama-sama saling belajar. Seumpama saya juga menanyakan bagaimana keadaan, bagaimana ini tadi. Seumpama setiap pelajaran itu saya tanyakan ini tadi tuh bagaimana setelah diberikan materi ini bisa apa tidak, perkembangannya seperti apa. Jadi saya usahakan setelah pelajaran itu selalu berkomunikasi dengan GPK. Seperti itu. Jadi saya juga tahu perkembangannya anak itu seperti apa. Untuk nilai ya mungkin itu Bu, karena kalau anak berkebutuhan khusus ya kan beda dari reguler. Kita tahu, kita pasti bisa melihat anak itu semua ke depan, suruh minta nilai. Karena saya nilai apa, kasih senyum, kasih bintang, itu kemandiriannya. Kita lebih ke kemandiriannya seperti apa. Jadi lebih kolaborasi itu sangat penting. Apa-apa tetap kolaborasi, dan ingat bahwa kita memang sama-sama belajar di sini seperti itu. Baik, terima kasih Bu Meris. Mungkin bisa sedikit cerahkan ya nanti ke depannya jika mungkin ada kendala atau yang lainnya bisa sharing kembali dengan guru yang lain mungkin yang hari ini bisa bertatap. Iya. Terima kasih Bu Emil atas pertanyaannya. Salam kenal Bu Emil. Salam kenal kembali. Dan
Jangan sekasunya selalu berkolaborasi dengan Bu Guru hebat ini, Bu Meris, nggih. Nggih. Ya, Sampun Bu, kita kembalikan pada moderator. ya baik. Bapak Ibu, mungkin masih ada pertanyaan atau unek-unek atau umpan balik kepada Bu Meris, kami persilahkan. Sudah memberikan ilmunya yang sangat luar biasa, dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Guru yang sudah berkenan hadir pada malam hari ini, ikut berpartisipasi dalam kegiatan diseminasi budaya positif Bu Meris. Untuk mengakhiri kegiatan pada malam hari ini, marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum diakhiri, kita sesi foto dulu ya Bu. Bisa open kamera semuanya, mau difoto dulu. Monggo Bu Ida, bisa open kamera. Oke. Monggo Bapak Ibu yang lain apabila tidak repot atau bisa menyalakan kamera, monggo ikut sesi foto bersama. Gayanya boleh, gaya bebas nggih. Monggo Pak Iqbal. Monggo Pak, jangan malu-malu. Pak Pujo pengen gaya bebas yang alay-alay ini Pak. Yuk, saya hitung nggih. 1, 2, 3. Sudah. Satu lagi nggih. Sebentar. Oke. Oke, satu lagi. Satu lagi nggih. 1, 2. Sampun. Terima kasih Bu Rini. Terima kasih sebelumnya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari saya pribadi. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur Bapak Ibu atas waktunya. Semoga bermanfaat. Saged live nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Sebelum kita nanti memulai kegiatan pada pagi hari ini, nanti Bu Meris akan mengajak kalian membuat sesuatu untuk membuat kalian lebih fokus lagi dalam kegiatan. Gimana kalau kita ice breathing dulu, lalu fokus, siap? Siap. Itu ada 3 mulai ya. 1, 2, 3. Jamu fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Oke, terima kasih banyak untuk kelas 6 mata. Anak-anak, kegiatan pada pagi hari ini adalah kita akan membuat sebuah keyakinan kelas, ya. Kita akan membuat sebuah keyakinan kelas. Ada yang tahu keyakinan kelas itu apa? Peraturan. Terus apa lagi? Sesuatu yang kita yakini. Sesuatu yang akan kamu yakini itu apa? Apa Bu yang diyakini? Contohnya 1. Kamu memiliki keyakinan untuk kelas ini lebih rapi dan bersih. Lalu apa yang perlu kalian lakukan kalau meyakini itu? Itu aturan. Nah itu apa lagi? Membuang sampah pada tempatnya, seperti itu ya. Nah seperti itu ya nanti ya. Oke, jadi kalian nanti kita bersama-sama, Bu Meris dengan kalian bersama-sama membuat sebuah keyakinan kelas yang kita sepakati dulu awalnya disebutkan. Ya, membuat kesepakatan dulu. Nah nanti akhirnya kita membagi yakin apa yang kamu yakini. Ya, pertama seumpama 1, Bu saya ingin meyakini kelas ini bersih. Nanti kita meyakini kita membuat kelas ini harus
Meris meyakini jika kita membuat keyakinan itu dari diri kamu sendiri kan, kamu memberikan pendapat. Bu, saya meyakini ingin menjadi anak yang disiplin. Berarti apa yang harus kamu lakukan? Berarti ada motivasi dalam diri kalian sendiri. Nanti kita anggap saja ini membuat sebuah kesepakatan atau aturan bersama. Kita sepakati bersama, bukan dari Bu Mary saja, tetapi kita membuat kesepakatan keyakinan ini untuk bersama-sama. Paham di sini? Ya. Nanti di sini Bu Mary akan membagikan stiker kepada kalian. Silahkan kamu menuliskan keyakinan apa yang ingin kamu harapkan di kelas ini. Bisa untuk teman-temanmu, untuk gurumu, untuk kelasmu, atau untuk pembelajaran nanti. Paham di sini? Silakan. Sudah kalian membuat sebuah keyakinan kelas di kertas stiker tadi, silakan kalian tempelkan di dalam kertas warna ungu ini. Oke, silakan kalian tempelkan bergantian. Ya, silakan. Ya, silakan. Terima kasih anak-anak yang sudah menuliskan di stick ini tadi ya, keyakinan kelasmu apa. Di sini Bu Mary akan memilah-milah. Nah, contohnya menjaga sopan santun kepada guru dan teman. Berarti sama, kita menghormati teman dan guru ya kan? Betul. Terus menghargai, kata disiplin. Sama. Terus disiplin. Datang sekolah tepat waktu. Sama baik. Nah, anak-anak, sesudah ini sudah Bu Mary uploadkan dan kamu sudah masuk ke keyakinan kelas. Semoga dengan ini nanti diharapkan semuanya dapat meyakininya dan dapat melaksanakannya tanpa paksaan apapun. Sebelum itu, nanti Bu Mary akan membuat sesuatu bahwa ini kita sudah sepakat loh sesuai dengan keyakinannya, ya. Nanti akan Bu Mary buatkan cap jari jempol. Apa cap jempol ya? Oke? Setelah ini silakan kalian bergiliran untuk memberikan cap jempol ya, bahwa kalian sepakat dengan keyakinan kelas yang sudah kita buat secara bersama-sama untuk kelas kita. Oke? Silakan, kita sepakat tidak? Nah, kalian yang sepakat silakan bergiliran untuk maju ke depan dan berikan cap jempol kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bapak Ibu, saya Bu Emil dari SD Nasional Immersion Primary School. Setelah mengikuti diseminasi dari Bu Mary, saya lebih bisa memahami bagaimana budaya positif yang dilakukan di sekolah itu berjalan dengan baik atau maksimal. Dan yang tak kalah penting dalam hal ini adalah setiap tindakan yang dilakukan siswa itu memiliki tujuan yang harus kita raih. Dan kita sebagai guru bisa memfasilitasi atau memposisikan diri kita itu sebagai manajer untuk bisa menyelesaikan setiap masalah siswa. Kemudian siswa bisa menemukan solusi dari setiap masalah yang mereka hadapi. Terima kasih share ilmunya Bu Mary, lancar pendidikan guru penggeraknya. Terima kasih